Shalom jemaat GKI Jire, apa kabarnya pada pagi hari ini? Luar biasa, punya Tuhan yang luar biasa. Lebih baik menjaga mulut Anda tetap tertutup dan membiarkan orang lain menganggap Anda bodoh, daripada membuka mulut Anda dan menegaskan semua anggapan mereka. Dalam Ayub 13 ayat 5 berkata, sekiranya kamu menutup mulut, itu akan dianggap kebijaksanaan daripadamu. Salah satu bentuk kemampuan pengendalian diri seseorang terlihat ketika dia mampu mengendalikan setiap ucapannya menjadi perkataan yang membangun dalam setiap situasi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini kita beribadah bersama-sama dengan penuh antusias. Sukacita bagi Tuhan Raja kita. Selamat beribadah Tuhan Yesus memberkati. Sekali kita berikan kemuliaan paling mulia bagi Tuhan kita dalam kemuliaan. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Ada sukacita, amin. Semuanya excited? Haleluya. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Kita teduhkan setiap hati kita di bawah kaki Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang begitu luar biasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sampai saat ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan, bukan karena kuat dan hebat kami, bukan karena kegagahan kami, bukan karena dari apa yang kami miliki Tuhan, tapi semua semata-mata karena kebaikan Tuhan yang begitu besar atas hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam sepanjang 1 minggu lamanya Bapa. Tuhan, pada pagi hari ini kami datang merendahkan setiap hati kami. Kami datang meneduhkan setiap hati kami di bawah kaki-Mu ya Bapa. Kami ingin memuji Engkau Allah yang kudus. Kami ingin meninggikan Engkau ya Tuhan. Kami rindu kehadiran-Mu Tuhan melingkupi tempat ini Bapa, melingkupi setiap kami yang hadir pada pagi hari ini, sehingga mujizat-Mu terjadi Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang memiliki masalah memberikan jalan keluar yang terbaik buat setiap kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan, dan biarlah jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Nama-Mu ditinggikan, Nama-Mu diagungkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami perangi segala kuasa-kuasa roh jahat Tuhan yang berusaha mengganggu ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan biarlah hanya hadirat-Mu Tuhan yang memenuhi tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah alam semesta memuji Engkau Allah yang kudus. Setiap kami yang hadir pada pagi hari ini Tuhan meninggikan Engkau. Haleluya.
sekarang Tuhan Dia sudah menyanyikan kemuliaan nama-Mu bersama.
Sikaralamaya Ralamaya Shakaralamaya Ikaralamata Karalamaya Shakatakalamaya Ralamaya Ikaralamata Ralamaya Shakaralamaya renew my mind, oh Lord, when we worship you, as we worship you, Lord, renew my heart, refresh my soul, by your Spirit, oh Lord. Rohmu di dalam kami ya Tuhan, membuat kami boleh ada sebagaimana kami ada, dan kami boleh berdiri di hadapan-Mu ya Tuhan, semata karena karya-Mu dalam hidup kami, nyata kebesaran Tuhan dalam hidup kami. Kami ada karena perbuatan-perbuatan Tuhan, karena kuasa firman Allah yang Kau genapi dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam gereja di tempat ini JKI. Terima kasih untuk karya-Mu. Terima kasih untuk apa yang telah Kau lakukan. Lanjutkan ya Tuhan. Ini kami umat-Mu, hamba-hamba-Mu. Kami rindu menggenapi firman-Mu. Kami rindu berjalan semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin mengalami kemuliaan Tuhan, semakin hari memancarkan kasih kemuliaan Tuhan. Bagi mulia Raja mulia, Engkau saja Tuhan. Terima kasih buat hadir-Mu di tengah kami. Terima kasih waktu yang indah dalam hadirat-Mu. Terima kasih persekutuan dalam kasih dan doa. Waktunya duduk diam di bawah kaki-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar. Bila setiap kami yang bertelinga boleh mendengar apa yang Roh katakan. Dan di dalam nama Yesus kami serahkan sepenuhnya dalam pimpinan urapan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Setiap kita yang menggenapi firman Tuhan katakan haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Shalom, salam sukacita, salam damai sejahtera. Amin, shalom. Haleluya. Senang hari ini boleh ada di keluarga di tempat ini, keluarga besar JKI Jire. Haleluya. Makasih yang banyak Pak Petrus, Buin dan semua rekan pelayan jemaat Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Nah, setiap kita saya percaya ada karena kuasa Tuhan yang menolong. Kuasa firman yang nyata hidup dalam hidup kita. Haleluya. Dan biarlah lagu pujian tadi mendengar apa sebelum firman
itu terjadi dalam hidup kita. Bukan apa yang dunia katakan terjadi dalam hidup kita. Amin. Bukan apa yang orang pintar prediksikan tentang keadaan dunia yang terjadi dalam hidup kita, tetapi biarlah apa kata Tuhan itu yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Amin. Biarlah itu kita boleh alami, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan hari ini saya mau menyampaikan sesuatu yang Tuhan taruh untuk sampaikan adalah getting stronger. Katakan getting stronger. Getting stronger. Semakin kuat. Semakin kuat, bukan semakin lemah. Mungkin pandemi terjadi, krisis boleh banyak terjadi yang sedang terjadi, menggoncangkan dunia dari semua aspek kehidupan. Betul nggak Bapak Ibu? Politik, lihat politik, peperangan terjadi, bencana alam. Benar, ekonomi, negara-negara sekarang lebih banyak yang diambang kebangkrutan. Krisis energi, krisis pangan terjadi. Dan terutama COVID yang 2-3 tahun nanti seringkali menghantam, coba menghantam dan membuat kita kalau nggak tahan, kalau bukan karena Tuhan kita nggak sanggup. Amin. Bahkan ada begitu banyak yang lemah, makin lemah, nggak ibadah lagi. Oh iya, mau ikut online tapi nggak konsentrasi, hanya terkadang tapi nggak mengalami perjumpaan, nggak mengalami puasa ibadah, makin lama makin lemah. Tetapi saya berdoa dan saya percaya jemaat di tempat ini semakin lama semakin kuat. Amin. Dan biarlah itu terjadi. Mari kita buka Mazmur 84 ayat yang ke-7. Mazmur 84 ayat yang ke-7. Yang sudah dapat katakan getting stronger. Tadi lagunya kita berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Ini kita berjalan dari kekuatan ke kekuatan yang baru. Amin. Haleluya. Berjalan makin lama makin kuat. Haleluya. Yang sudah dapat boleh baca bersama saya Mazmur 84 ayat yang ke-7 atau Indonesia 8 ya. Ayat 8 ya. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya, hendak menghadap Allah di Sion. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Bahasa Inggrisnya terjemahan net ya. They go from strength to strength. Each one appears before God in Zion. Mereka berjalan dari kekuatan kepada kekuatan yang lain, yang baru. Ya, each one appears before God in Zion. Yaitu siapa yang berjalan lama makin kuat? Adalah mereka yang muncul, yang ada di hadapan hadirat Tuhan. Mereka yang hidup di depan Tuhan, di hadapan Tuhan. Itulah yang ayat ini katakan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. They go from strength to strength, each one appears before God in Zion. Jadi biarlah ini firman digenapi dalam hidup kita, bahwa dunia semakin penuh tantangan, semakin berat, tetapi bukan membuat hidup kita semakin lemah. Iman kita semakin berkurang, semakin lemah, bahkan gak sedikit yang akhirnya mengalami kematian rohani. Imannya mundur daripada Tuhan karena situasi keadaan. Tetapi kita boleh mengimani, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahwa firman ini akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Kita harus makin lama makin kuat. Bilang kiri kanan, kita harus lama makin kuat. Harus makin kuat. Amin. Karena kalau enggak semakin kuat, enggak tahan menghadapi peperangan dan tantangan yang ada, akan semakin berat. Tapi ayo mari kita buka Kolose pasal yang kedua. Kita semakin kuat, iman kita semakin teguh dalam Kristus. Bapak Ibu,
Kita semakin teguh. Apapun yang terjadi justru itu melatih kita, membuat otot-otot iman kita semakin kuat. Semakin kita akhirnya berakar di dalam Dia dan hidup di dalam Dia, dan semakin teguh di dalam Dia. Ketika ada badai, angin, ribut, taufan datang menghantam hidup kita, bukan membuat kita roboh, bukan membuat kita menjadi terus goyang, tapi harus semakin justru membuat kita teguh. Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 mulai. Ayat yang kelima dan mulai ya. Kolose 2 ayat yang kelima. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Amin. Teguh imanmu dalam Kristus ya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Syukur, amin. Kalau kita boleh ada, itu karena kita di dalam Kristus. Kita ada di dalam Kristus, kita telah menerima Yesus Kristus. Kita hidup di dalam Kristus, kita berakar di dalam Dia. Bapak Ibu, dibangun hidup kita, dibangun menjadi seperti Dia, di atas Dia, dan akhirnya membuat hidup kita semakin teguh, iman kita semakin teguh di dalam Kristus. Kita akan semakin kuat kalau kita terus di dalam Kristus. Amin. Hidup di dalam Kristus tadi. Christ is enough for me. Hari-hari ini satu yang sangat lebih dari apapun yang kita butuhkan, yaitu Kristus. Kristus lebih dari semua kebutuhan kita. Kekuatan kita terletak di dalam Kristus dan berasal dari Kristus. Amin. Anugerah Tuhan, kecukupan kita, pertolongan kita, mujizat yang kita alami itu benar hanya berasal dari Kristus. Amin. Kita akan semakin kuat kalau tadi Bapak Ibu, kita enggak tinggalkan persekutuan dengan Tuhan dan persekutuan dengan sesama. Hari-hari ini banyak orang makin lemah. Kenapa? Mereka meninggalkan, mundur. Yang tadinya rajin ibadah persekutuan, jangan bilang gak ada artinya, jangan bilang gak ada efeknya, tapi dalam jangka panjang itu menolong kita melewati hari-hari kita. Amin. Untuk kita tetap stabil, untuk kita berakar kuat di dalam Kristus. Karena setiap kali persekutuan, doa, dengan firman, kita dikuatkan kembali. Amin. Kita ditanam terus. Apa yang menjadi pikiran kita, apa yang ada dalam dunia yang coba lontarkan dalam hidup kita, dikonter dengan firman. Firman yang kita dengar itu menolong kita untuk berakar di dalam Dia dan percaya kepada Dia dan tetap beriman hanya kepada Yesus. Amin. Iman timbul karena pendengaran akan firman Kristus, akan sabda Kristus. Hari-hari ini sekali lagi saya sangat sedih. Nggak tahu di sini, tapi di Indonesia efek tingkat kehadiran jemaat hampir di semua gereja menurun. Udah ada alternatif. Ya, kita berdoa agar mereka boleh tetap sungguh dan mengalami Tuhan di rumah. Tapi jujur, sulit nggak ibadah di rumah? Konsentrasi, ada ini dan itu, dan seringkali akhirnya nggak mengalami kuasa ibadah. Seringkali yang dialami. Dan lama-lama makanan rohaninya kurang, asupannya makin lemah, makin lemah. Tetaplah di dalam Tuhan, tetaplah tinggal di dalam persekutuan dengan Tuhan. Amin. Tetaplah tinggal dan berakar dan dibangun sehingga kita semakin teguh di dalam Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kenapa firman ini Tuhan sampaikan?
Dan Tuhan ingin kita semakin lama semakin kuat, semakin teguh dalam iman. Amin. Kenapa saya ingin menyampaikan? Yang pertama, kalau dari Kolose itu yang tadi kita baca, Paulus menasihatkan jemaat yang ada di Kolose itu untuk, kalau bahasa Inggrisnya, the firmness of your faith in Christ, established in the faith. Jadi artinya benar-benar iman kita tuh udah ditanam, dibangun di dalam Kristus, Bapak Ibu. Kenapa harus semakin kuat, semakin teguh iman kita, seperti yang Paulus nasihatkan di Kolose ini? Latar belakang surat Kolose, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena pada waktu itu jemaat di Kolose itu banyak sekali terpengaruh dengan serius oleh pengajaran dan filsafat yang berkembang pada waktu itu. Kota Kolose terletak di barat daya Asia kecil, kira-kira 160 kilo sebelah timur Efesus. Dan kota ini tidak mempunyai pengaruh besar seperti tetangganya Laodikia yang lebih besar dan makmur dan sebagainya, tapi dia juga merupakan salah satu pusat perdagangan. Kota Kolose ini menjadi tempat yang subur pertemuan dari berbagai aliran kepercayaan dan filsafat dan agama. Nah, pada waktu itu jadi terjadilah pencampuran pemikiran, kepercayaan, sehingga membawa pengaruh sinkretisme kepada jemaat yang ada di Kolose. Sinkretisme adalah pencampuran agama atau pemikiran yang non-Kristen masuk ke dalam iman Kristen, tercampur. Jadi akhirnya yang sebetulnya Christ is enough for me, yang hanya Kristus saja, sekarang Kristus plus. Nah, ini yang terjadi pada waktu itu, dan alasan inilah Paulus kemudian menulis surat kepada jemaat Kolose, karena munculnya bidat-bidat yang coba meruntuhkan dan menggantikan Yesus Kristus sebagai inti kepercayaan Kristen. Jadi ada satu percampuran yang terjadi yang coba menggantikan bukan hanya Kristus dengan tradisi-tradisi, ajaran-ajaran yang lain yang di luar Alkitab. Filsafat-filsafat manusia, ajaran palsu ini mengancam masa depan kehidupan rohani. Jadi yang pertama, kenapa kita harus kuat? Semakin lama iman kita semakin kuat. Coba lihat sekarang, pengajaran semakin parah, semakin banyak variasi ini dan itu. Kalau kita nggak punya kuat di dalam Kristus, tertanam di dalam Kristus, berakar di dalam Kristus yang adalah kebenaran firman Tuhan, kita dengan gampang dia sesatkan, betul nggak? Umatku binasa karena tidak berpengetahuan dengan firman Tuhan, kurang pengetahuan. Ajaran begitu marak dan semakin menghantam kekristenan. Baik yang udah lama, nggak usah disebutin lagi, Saksi Yehova, Mormon dan sebagaimana banyak sekali Bapak Ibu yang lain-lain yang coba menghantam. Hari-hari ini kalau melihat YouTube bingung nggak? Perpuluhan perlu nggak? Nah, contoh nih gitu aja deh. Apa kata firman Tuhan? Ada yang bilang nggak perlu lagi di zaman perjanjian baru, kita udah nggak hidup dengan perpuluhan lagi. Ya. Ada lagi saya melihat teman saya, padahal dari dulu persekutuan waktu di zaman 90-an, pengajarannya kuat juga, teman pelayan juga dulu waktu saya masih remaja Kristen di GKSI, GKSI. Kemudian belakangan ini dia ke gereja, di kelompok gereja dengan satu aliran yang percaya bahwa Yesus sudah nggak perlu kita nantikan kedatangannya kali yang kedua. Yesus sudah datang. Kita nggak perlu lagi menantikan kedatangannya kali yang kedua. Dan itu ada di radio, masuk radio. Pengajaran seperti itu banyak sekali. Hari-hari ini, ayo hidup di dalam Kristus, berakar dalam Kristus. Amin. Karena semakin banyak dan semakin luar biasa. Boleh tampilin nggak? Ini saya persiapkan. Terutama kita sadar nggak?
di tengah kita, bukan hanya di Australia, di dunia, ateis, orang yang gak percaya Tuhan, jumlahnya makin banyak Bapak Ibu. Ini data statistik Australia terakhir 2016. Religion Kristen 66, 88,2, 91 turun 74. 2016 52. Ada religion, oke lah, karena migrasi ya dari bangsa-bangsa lain misalnya naik 0,7, 2,6, 8,2. Kekristenan turun. No religion 0,8 tahun 91 12,9 91. Tapi lonjakan yang luar biasa dari tahun 91 ke tahun 2016 30,1. Sekarang tahun 2022 berapa? Nanti tunggu hasilnya lagi. Kalau ada statistik lagi, mungkin lebih dari sepertinya. Kita nggak ada yang tahu. Orang semakin apatis dengan yang namanya seperti yang 2 Timotius 3. Apatis dengan agama, nggak memperdulikan agama lagi. Udah, nggak memperdulikan agama. Saya dengar ada satu keluarga, anaknya mau cerai, terus anak yang satu lagi nasihatin, harus buat adiknya ini sang kakak ngomong, jangan cerai, pokoknya ngotot. Satu kakak ini, papa mamanya marah, udah nggak boleh, biarin aja. Kenapa? Karena suaminya udah begini. Iya tapi nggak boleh pak, mama. Udahlah nggak ada agama. Saya dengar asli, itu nyata. Orang yang beragama, orang yang percaya Tuhan, ini udahlah nggak usah pakai agama. Udah cerai. Ini yang terang-terangan non-religion, ateis. Apalagi yang KTP-nya Kristen, identitasnya Kristen, tapi ateis praktis banyak nggak? Banyak. Semakin banyak. Ada waktu beberapa bulan lalu, waktu pas sebelum berangkat yang kemarin, teman SMA saya ngajak ketemu Pak. Bro, ketemu yuk Bapak. Oh iya. Ketemu 2 orang. Ngomong cerita, singkat cerita ternyata pergumulan. Saya ngomong gini Bapak Ibu nggak tahu ya siapa kan. Pergumulan buat anaknya. Anaknya udah besar, sekolah di luar negeri. Saya nggak usah sebutin kotanya, negaranya. Di luar negeri, lalu udah besar dan dia bilang begini. Satu ke papamannya, ke teman saya yang perempuan satu atau ke teman yang laki. Dia bilang, boleh nggak saya minta izin? Saya mau jadi ateis. Teman saya satu lagi juga hal yang sama, anaknya yang 20 tahunan lebih. Boleh nggak? Saya permisi. Saya nggak mau percaya sama Tuhan lagi. Itulah yang terjadi. Berikutnya tolong Bu, makasih. Ya ini LGBT, yang tadi sebelumnya ada yang mana? Yang itu anak muda yang banyak yang seperti itu, anak muda yang banyak sekali. Ada lagi mampu, bukan? Nah ini dia. Jadi yang ada 18 sampai 34 yang banyak sekali meninggalkan Tuhan. Logika lebih kuat, pemikiran, alasannya dia ngomong, coba kekristenan, dia bacain tentang skandal-skandal pendeta, dia bacain, nih Kristen nih pendeta nih, ngapain kita ikut yang kayak begini, Pak? Coba lihat nih yang lain, nggak ada agama tapi baik, bagus. Di Indonesia terkenal Buddha suci, wow, kemanusiaannya tinggi sekali. Gereja, mana kasih, mana gereja?
Itulah yang terjadi. Seperti Mahatma Gandhi, dia suka Kristus, tapi gak suka Kristen, gak suka pengikutnya, gak suka sama orang Kristen, tapi suka sama Kristusnya. Lalu ini begitu banyak orang lemah dan meninggalkan Tuhan. Ya, itulah yang terjadi. Semakin dilemahkan, melihat lembaga manusia, melihat kekurangan. Padahal udah firman Tuhan udah bilang, ada begitu banyak, berapa banyak orang gak ke gereja karena perlakuan sesama. 2 Timotius 3, betul gak? Ya kan itu. Tapi konsentrasinya di pengajaran dulu deh yang ini. Humanisme. Yang lain humanisme sekuler. Pernah gak kita perhatiin? Sekarang hari-hari ini yang sangat diagungkan human right. Ya Pak. Saya ngomong begini jangan ditangkap, ini bukan berarti saya menentang untuk human right. Tetapi itu sangat diagungkan sampai akhirnya terjadi satu paham yang juga udah cukup lama berkembang dan semakin lama ini makin berkembang. Humanisme sekuler. Nanti Bapak Ibu boleh baca di Google dan pelajari lebih dalam. Manusia itu diagungkan dan akhirnya lebih dari Tuhan, gak perlu lagi Tuhan. Kita center dari kehidupan dan kita bisa ya karena kita. Humanisme sekuler, Bapak Ibu, itu yang sedang terjadi. Berpusat pada manusia, tidak menerima hakikat Tuhan yang adikodrati di atas manusia, Bapak Ibu. Humanisme sekuler memiliki pengertian bahwa Tuhan atau segala sesuatu yang berhubungan dengannya atau agama tidak dapat mencampuri urusan manusia sendiri. Kita yang menentukan hidup kita sendiri. Tokoh besarnya Erasmus dari Rotterdam sudah bersahabat dengan Martin Luther. Bapak Ibu, jadi buat mereka aborsi, kumpul kebo, membunuh, yang lain kejahatan ya udah, bukan dosa. Mengabaikan dosa, gak peduli dengan agama, benar-benar atas nama manusia. Kita tahu kita ada di negara yang seperti itu, LGBT, aborsi, dan itu bukan hanya di sini aja, merambat nanti sampai seluruh dunia, sehingga yang menentang itu dianggap sebagai musuh kemanusiaan. Kita akan diperhadapkan dengan satu kenyataan yang menentang itu sebagai musuh kemanusiaan. Itulah Bapak Ibu, fakta-fakta nyata yang sedang terjadi. Kalau kita nggak semakin kuat dalam Tuhan, sekali lagi, oh iya ya, benar ya, logikanya benar masuk. Seringkali nggak masuk kebenaran firman Tuhan, nggak masuk akal. Akhirnya kita lebih memilih percaya pada fakta, pada situasi, pada semua yang terus disosialisasikan. Makanya teringat puncaknya nanti Antikris 666. Kita tahu 6 itu angka manusia. Manusia yang diagungkan dan ujungnya perang Armageddon, perang antara manusia melawan Tuhan. Kemanusiaan jauh lebih penting daripada Tuhan dan agama. Itu fakta yang akan kita hadapi. Coba kita lihat ke depan, itu akan semakin nyata. Dan bagaimana dengan kita? Apakah Kristus yang utama atau kita yang utama? Yang penting kita bahagia, yang penting kita senang. Apa aja lakukan. Orang-orang hidup kita loh. Akhirnya kita, demi kepentingan manusia, bukan kepentingan Tuhan. Kita hidup untuk kita, bukan untuk Tuhan. Yang penting kita senang, bukan untuk Tuhan senang. Senang, lakukan, ya udah lakukan aja. Itu di Instagram anak-anak muda sekarang udah gitu, apa yang kamu senang, ya udah lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, kenapa kita harus semakin kuat dan benar-benar tertanam dalam Kristus? Karena memang ya udah 2 Timotius 3 ayat 1 itu kita baca sama-sama, memang masa sukar.
tantangan makin berat, goncangan semakin besar. Dan kita lihat sekarang, saya ngomong berapa kali dengan teman-teman, saudara di sini ngobrol. Ya bingung ya, dunia mau dibawa kemana nih, kita bingung. Bukankah semuanya lagi bingung sekarang ngadepin COVID? Vaksin udah, booster udah, tapi tetap meledak terus dan gak bisa gimana bawa lagi. Bukan hanya Indonesia, bukan hanya Australia dan semua dunia. Mau di lockdown lagi, ekonomi juga berat. Serba salah. Nggak tahu jalan keluar mau dibawa kemana. Krisis peperangan lagi kemarin Rusia Ukraina itu. Presiden Jokowi bilang 60 negara hampir kolaps, 42 hampir pasti bangkrut. Yang pasti yang udah jadi Sri Lanka. Amerika sendiri negara superpower. Nah, lihat kita pasti di medsos kita udah lihat ya, orang ngantri di bank-bank makanan. Amerika yang kasih pinjam banyak negara, pinjamin uang utang, tapi dia juga punya utang banyak, nyetak dolar terus. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Dunia semakin berat, dunia semakin sukar, bukan nakutin, tapi mengingatkan kita kemana kita akan pergi, kemana kita harus lari dengan situasi ini. Amin. 2 Timotius 1 ayat 1 sampai 5 saya bacakan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak mengekang diri, garam, tidak suka yang baik, tidak suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak, so tahu. Lebih tahu dari Tuhan. Dia bilang, Tuhan begini, musim ini begini. Dia lebih jauh dari Tuhan. Lain enggak bisa jadi seperti Tuhan, tapi nggak mampu orang buat dirinya sendiri. Berlagak tahu lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahir ya mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Tapi masalahnya mereka itu ada di antara kita. Maaf, tanpa sadar saya juga mungkin jadi salah satu di antara itu, yang akhirnya menyebabkan kelakuan saya, kata-kata saya mungkin hilang, membuat orang kecewa dan bisa undur dari Tuhan. Betul kan? Seberapa banyak orang akhirnya kecewa dan undur karena perlakuan orang-orang di akhir zaman seperti ini. Imannya lemah, imannya bukan bergantung pada Christ is enough for me, tapi imannya bergantung pada perkataan orang. Imannya bergantung pada perlakuan orang. Imannya bergantung pada gereja, pada hamba Tuhan, pada keuangan, pada situasi. Dalam keadaan sukar ini, sehingga akhirnya bukan makin kuat, tapi makin lemah. Makin lemah dan makin mundur. Step by step, satu-satu. Atau kalau menyimpang, ya dikit, gak di dalam Tuhan, gak di jalur Tuhan, tapi miringnya dikit aja, dikit, lama-lama beda jauh. Yang satu di neraka, yang satu di surga. Jalan-jalan kayak begitu. Bedanya dikit. Terus aja jalanin. Inilah kesukaran yang kita hadapi. Kalau kita nggak mau buatin hati untuk tetap melakukan firman Tuhan, Tuhan bilang ya udah, kalaupun saudaramu nyakiti, ampuni, ampuni, amin. Tapi mana bisa Pak? Iya betul, memang sakit. Iya betul, memang sulit, dikhianati, sakit, nggak enak. Tapi menghidupi tadi, menggenapi firman Tuhan. Kalau kita mau tetap kuat, halo amin.
Sulit juga, tapi Tuhan bilang beri, maka kamu akan diberi. Cari kerajaan Allah terlebih dahulu. Aduh, kerja 7 hari aja gak cukup. Usul sama Tuhan, 8 hari Tuhan, tambahin 1 minggu. Di sini gak ada yang mau ngaku, Pak. Gak ada. Itu faktanya. Semua situasi itu seakan membuat kita ini keadaan ini akhirnya membuat kita akhirnya, oh iya ya, rasio kita berjalan, betul kan? Wajar kan? Wajar dia cerai. Karena udah gak mungkin tahan ya ngadep suami kayak gitu. Aduh, gak mungkin tahan kamu akan menghadapi istri yang kayak gitu. Wajar dia cerai. Waduh, bagus sudah 10 tahun bercerai. Lu mestinya kayak setahun kayak gitu mesti ditinggalin. Mungkin kayak gitu orang tua. Tapi firman Tuhan bilang gak boleh bercerai. Halo, amin. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Titik, gak bisa. Kita gak bisa lagi. Mau gini gitu, wah. Gimana kita gereja kompromi? Saya diperhadapkan dengan kenyataan seperti ini. Oh enggak, bisa enggak? Termasuk saudara, enggak ada. Silakan, dia boleh pilih nanti. Tapi no, untuk bisa melakukan pemberkatan lagi mereka yang sudah cerai. Maaf, enggak mati. Tapi itu kata firman. Kita harus semakin kuat. Karena memang situasinya semakin tough. Semakin berat orang semakin sensi. Semakin gampang mudah, betul nggak? Jujur mau ngomongin orang lah, kita masing-masing kita kalau lagi marah, nih suami istri kita lagi berat nih, suami kadang-kadang sama istri gimana suka nyamber, betul kan? Tapi kalau kita nggak mempertahankan diri dengan firman untuk ngampuni, untuk terima istri kita, mengasihi istri kita, untuk istri menghormati suami, tunduk sama suami, itu berat. Karena waktunya mungkin seringkali beda dan berat untuk kita lakukan itu. Tapi masalahnya mau nggak kita tadi menggenapi firman-Nya, melakukan firman-Nya, amin. Agar kita semakin lama semakin kuat, bukan semakin lemah. Justru semakin begitu terus, lama-lama makinnya kita terlatih semakin kuat, betul nggak? Latihan terus kayak dihantamin orang, dihantam, udah biasa lama-lama. Pernah nggak ngeliat Bapak Ibu apa yang tampar-tamparan ya? Saya pernah ngeliat itu di lomba tampar-tamparan. Badannya gede-gede, bung. Pas itu sebelum tampil ke situ dia nampakin diri gitu, ada semua orang tamparin dulu. Ada yang badannya kira-kira nggak terlalu gede, dia tampar musuhnya malah kejengkang. Yang badannya gede. Makin lama, orang Kristen kita mungkin banyak tantangan. Tuhan izinkan semuanya itu melatih iman kita. Halo, amin. Membuat kita semakin kokoh, kuat, amin. Bukan semakin lemah, bukan terluka, berdarah-darah, luka di sini, luka di sana, luka di sini. Semua hidup kita penuh dengan luka. Karena dunia memang kejam. Musuh gak tinggal diam, dia coba serang kita terus. Inilah yang terjadi hari-hari ini. Kita mau punya pilihan, mau semakin kuat atau semakin banyak luka, semakin bersyukur atau semakin kecewa, semakin bersungut-sungut. Pilihan kita. Semakin kau bersyukur, semakin kau kuat. Amin. Halo, amin. Semakin kita bisa terima dan bersyukur berserah pada Tuhan, kita akan semakin kuat. Tapi kita berontak, makin berontak seperti kayak misalnya di lumpur, ada situasi berat, makin berontak, makin tenggelam kita. Makin komplain, makin gak bisa situasi, semua dunia makin terbalik buat kita. Coba Bapak Ibu renungkan. Kalau mau bicara logika, masuk logika nggak kira-kira? Begitu. Tapi itulah yang terjadi. Berat, tapi biarlah semuanya kita tunduk. Saya beberapa waktu yang lalu sebetulnya tadi mau minta Jeffrey nyanyi
Ada satu kata yang memberkati saya lewat pujian. Waktu itu saya dengar dari GMS kalau nggak salah, dia nyanyi, ku cinta kau Yesus, ku puji kau Yesus, ku sembah kau Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi puji. Saya nangis waktu Pastor Rina kata akal budi, dan kemudian saya nyanyi lagu itu terus. Seberapa banyak orang sekarang gagal mencintai Tuhan gara-gara akal budinya, Bapak Ibu. Tuhan gak masuk di rasional. Anak muda yang mau jadi atlet, anak kekristenan gak masuk akal. Lebih mengagumkan pikiran, lebih menonjolkan otak. Sedang kita tahu otak kita seberapa besar. Ada begitu banyak orang meninggalkan Tuhan karena akal budinya nggak bisa terima. Kenapa nggak bisa terima? Ya tadi nggak berakal ternyata. Mesti ketika dia berakal budi, dia mengalami Tuhan, dia mengalami pembaharuan akal budi, betul kan? Akal budinya makin selaras dengan hati Tuhan, dengan firman Tuhan. Yang seharusnya seperti itu, tapi enggak. Akal budinya justru semakin kuat dan semakin mendominasi semua tindakan-tindakan hidupnya, bukan atas dasar Tuhan, bukan atas dasar firman, tapi atas dasar akal budi. Seberapa banyak keputusan yang kita ambil? Saya ngomong begini bukan berarti kita nggak usah pakai akal semua, kita kehilangan akal budi dan jadi orang gila semua, bukan. Kita tetap pakai akal budi, tapi akal budi yang mengalami pembaruan, metanoia, amin, di dalam Kristus, amin. Kita ciptaan baru, gunakan itu, tapi akal budi tunduk pada pandangan firman Tuhan. Ketika bilang akal nggak bisa, tapi memang bisa, tetap bisa. Kita harus tunduk kata firman bilang iya, amin. Akal bilang jangan ampunin, orang itu terlalu jahat, orang itu nggak layak pikiran kita. Tapi firman Tuhan bilang 70 kali 7 kali ampunin. Harus ya harus. Bukan mentok di akal budi kita. Bukan mentok di pertimbangan kita. Akal budi uji akal. Makanya Yesus ngomong ya di Matius 37 itu ya. Itu 37 aliran baru lagi. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kasih Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan dan akal budi. Dan itulah tantangan kita. Tantangan yang semakin berat. Ya sekarang gimana caranya kita? Wah 12:4 masih ada waktu ya. 12:4 masih. Gimana caranya? Tadi bisa semakin teguh. Pasti dari dalam Kristus, di dalam Kristus, kita di dalam Kristus kita berakal, lalu tanamkan terus di hati. Menghadapi semua kesusahan dan tangan. Tadi saya sampaikan bukan untuk nakutin, tapi untuk justru membangkitkan roh kita, mempersiapkan diri menghadapi semuanya. Amin. Jangan takut, jangan kecut dan tawar hati. Amin. Jangan pesimis menghadapi dunia. Betul memang yang saya sampaikan, kenyataan kesusahan betul memang.
kita lagi ngalamin goncangan. Betul memang semua itu terjadi. Tapi kembali kita mau menggenapi kata firman. Untuk menghadapi semua itu, jangan kecut dan tawar hati. Amin. Harus kuat, bangkit seperti Yosua 10 ayat 25 berkata, lalu berkatalah Yosua kepada mereka, jangan takut dan janganlah tawar hati, dan kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab dengan cara itulah akan dilakukan Tuhan kepada semua musuh yang kamu perangi. Yosua 1 ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Janji Tuhan menyertai kita. Jangan takut, jangan kecut dan tawar hati, justru semakin kuat. Amin. Teguhkan hatimu. Amin. Kuatkan hati kita. Bagaimana caranya? Di dalam Kristus. Di dalam Kristus dengan firman Tuhan, dan firman itu akhirnya menggenapi kita. Kita kuat lagi. Berita yang negatif kita percaya, masuk akal, berada di pikiran kita, taruh di hati, akhirnya jadi negatif. Tapi kalau terus isi pikiran kita, hati kita dengan firman, terus makin hari kita kuat. Amin. Dan firman Tuhan katakan, jangan kecut, jangan tawar hati, jangan takut. Tuhan beserta kita. Karena kalau waktu masa susah, kita tawar hati, kecil kekuatan kita. Amsal 24 ayat 10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Amsal 24 ayat 10, justru masa susah, justru masa banyak goncangan, justru masa peperangan yang berat. Amsal 24 ayat 10 itu katakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Bukan semakin kuat, tapi semakin kecil kita menghadapi semua yang tadi. Kenapa kita harus makin kuat? Ya, tantangannya makin berat. Makanya kita harus makin kuatkan hati kita. Kekuatan letaknya ada di hati, di roh. Amin. Ada lagu Hujanamu depannya apa ya? Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, hanya ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Ya. Ingat batu. Nanti kita berikutnya lagi. Gimana caranya? Yang pertama tadi, ayo. Tos kiri kanan bilang, jangan takut, jangan kecut, jangan tawar hati. Dengan firman ini bukan buat kita makin takut, kecil. Amin. Tapi justru semakin bergairah. Amin. Dan katakan diri kita, saya harus semakin kuat. Saya harus semakin teguh dalam iman. Memang musuhnya makin naik. Ibarat kelas, kita kelas 7, lama-lama makin naik. Badan kita makin besar, ya kan, tubuh kita bertumbuh dalam Kristus. Tantangannya makin berat. Ada kan orang bilang, dulu enak ya waktu terima Tuhan, semuanya oke, mujizat terjadi. Kok lama-lama makin Tuhan kok makin berat, makin susah. Ya iya, kita makin tumbuh, makin dewasa, makin banyak peperangan, makin banyak hal yang harus kita jalani. Ada pengorbanan. Anak-anak sama dewasa beda, betul nggak? Itu yang terjadi. Makanya harus semakin kuat, semakin teguh. Ya, cepat. Itu yang pertama. Ayo, ada berapa banyak orang imannya naik turun, kan terus hatinya naik turun juga, khawatir terus, takut terus. Karena berdasarkan situasi, karena apa yang dilihat, apa yang didengar, bukan berdasarkan firman. Yang kedua, gimana agar keseharian kita praktek iman kita makin teguh, makin kuat di dalam Kristus, kan, hidup dalam Kristus tadi berakar. Gimana kesehariannya, praktek nyatanya tadi? Setiap ada rasa takut, ada khawatir, kecut, tolak. Amin. Amin. Terus ayo, antusias, semangat. Amin. Semangat.
Ya, orang yang semangat punya kekuatan. Amin. Mau ngadepin musuh lah. Belalang doang katanya. Orang bisa belalang, dia rasa ya udah habis dimakan jadi belalang loh. Istilahnya. Kan udah begitu dulu, udah kalah dulu. Ayo jangan. Yang kedua, alami Tuhan tadi seperti ayat yang tadi pertama saya baca Mazmur 84 ayat 7. They go from strength to strength. Each one appears before God in Zion. Mereka yang hidup yang ada di hadapan Tuhan, appears muncul di takhta Tuhan, di hadirat Tuhan. Mereka yang hidup dalam hadirat Tuhan, mereka yang hidup bersama dengan Tuhan. Denganmu Tuhan, amin. Ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya, bukan waktu baik aja. Selamanya berarti sampai Tuhan datang, amin. Jadi kita semua akan semakin kuat sampai Tuhan datang, amin. Itu yang harus terjadi. Kenapa? Karena hidup di hadapan Tuhan. Alami Tuhan, encounters dengan Tuhan itu akan menolong engkau dan saya. Ada begitu banyak orang akhirnya benar-benar lemah, di down, di rata nih dengan tanah Israel, udah tiarap hidupnya. Tapi pada waktu tiarap, dia ketemu Tuhan, bangkit lagi, amin. Alami Tuhan. Elia nabi besar. Siapa yang berani hamba Tuhan merasa dia lebih besar dari, wah, dia bisa turunin api dari langit. 400 nabi hantam habis. Semuanya dia lakukan tanda-tanda yang aja mujizat. Tapi lewat perkataan seorang Isabel, senang-senang, bangga, sombong gue lihat bahasa hari-hari ini. Sombong. Nabi gue mati semua. Besok lo hari yang sama, jam yang sama, lo akan jadi seperti itu. Ngibrit tapi itu saya bilang. Dari omongan Isabel kayak gitu. Dia lari terus sampai akhirnya dia gak kuat lagi lari, sampai akhirnya dia bilang apa? Tuhan cabut aja di nyamaku. Kemarin kuatnya bukan main, dahsyat api turun dari langit menyambal korban bakaran di mezbahnya. Luar biasa. Itu kan mengalami Tuhan. Tapi saya ingin sampaikan tidak, makanya ngalamin Tuhan tuh harus terus continue. Amin. Jangan kita merasa kuat. Saya merasa kuat. Oh ya dulu saya ngalamin dulu. Kapan? Dulu. Elia dulu. Wah, kemarin baru belum lama. Abis itu Tuhan ya udah lemparin. Mati ya Tuhan, mati hidup kayak begini. Udah gak punya kekuatan yang mati. Tapi Tuhan itu setia. Nah itu dia tadi. Jangan takut. Allah kita adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Katakan amin. Amin. Dia selalu ada buat kita. Amin. Jangan khawatir, jangan takut, dia selalu ada. Baik kita lagi senang. Beberapa hari yang lalu ada lagu Gracia itu memberkati saya ketika lagi buka YouTube. Janganlah kau khawatir. Intinya dalam suka, dalam duka, gunung atau lembah, tangis atau tawa, apalagi berkat atau cobaan, nanti deh coba enak itu memberkati saya hari-hari ini. Hari ini istri saya nyanyi itu. Janganlah kau khawatir. Gracia Epifania sama si Jason. Tuhan ada, amin. Pada waktu di lembah sekalipun Tuhan ada. Pada waktu kita gak berdaya Tuhan ada. Elia Tuhan tahu. Pada waktu gak berdaya akhirnya dia ngalami Tuhan lagi. Tuhan kirim malaikat, bangunin. Makan. Dikirimin apa? Steak ya Pak. Roti bakar, daging makan. Sebab perjalananmu masih jauh. Tapi apa? Bangun. Saking lemasnya dia tidur lagi, dikasih makan lagi. Terus bangun, makan supaya kamu kuat. Alamin Tuhan akhirnya dia kuat dan akhirnya dia menyelesaikan tugasnya. Amin.
Dan akhirnya luar biasa. Dia finish strong. Bukan matinya gara-gara ya kasih ada hambaku dan dikejar-kejar gak punya kekuatan, dicabut sama Tuhan. Pada waktu jadi pecundang. Enggak. Tuhan gak angkat dia waktu jadi pecundang. Pada waktu dia lemah, Tuhan ada di sana dan Tuhan kuatkan dan bangkitkan dia. Amin. Saudara dan saya, apapun situasimu, percaya Tuhan ada di sana. Amin. Percaya Tuhan ada di sana dan sangat membawa kau bangkit kembali, jalan lagi. Ayo bergerak lagi bersama dengan Tuhan. Alami Tuhan, itu intinya. Hidup di hadapan hadirat Tuhan. Senantiasa hari demi hari. Manajemen yang terbaik menghadapi kesusahan akhir zaman adalah hiduplah hari demi hari bersama dengan Tuhan. Halo, amin. Day by day. Kesusahan satu hari cukuplah. Bukan untuk setahun. Jangan kesusahan satu hari untuk setahun. Atau kesusahan minggu depan, sekarang kita tanggung. Sehingga minggu depan, susahnya minggu depan, mulai dari hari ini kita udah ngomong. Susahnya tahun depan, mulai dari sekarang kita udah mikir. Khawatir dan berat. Kesusahan satu hari, cukup satu hari. Gimana caranya? Hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan memberikan makanan buat kita hari demi hari. Halo, amin. Alami Tuhan, dan ini sekali lagi kunci untuk kita semakin kuat. Jujur seringkali saya nggak kuat benar-benar asli. Kalau saya buka rahasianya, saya seringkali ngalamin Tuhan itu di motor, di kamar mandi, di everywhere. Dimanapun Tuhan itu roh. Halo, amin. Emang ada waktu berdoa, ada waktu baca firman, ada waktu pribadi. Tapi jangan batasi Tuhan. Tuhan bisa bicara dan lawat kita di mana saja. Amin. Tuhan gak lawat Elia waktu dia mempersembahkan. Ya waktu dia bersembah, ya betul disambal. Tapi maksudnya akhirnya Tuhan nyatakan bukan lewat yang angin ribut besar yang bangga, yang wah. Tapi Tuhan akhirnya nyatakan kepada dia lewat angin sepoi-sepoi. Lewat angin sepoi-sepoi ngalamin Tuhan. Banyak cara ngalamin Tuhan yuk setiap hari. Jangan lupa selalu hati ini terkoneksi dengan Tuhan. Itu yang akan menguatkan. Berapa kali menghadapi tantangan dalam pergumulan, dalam pelayanan. Satu kali saya pernah sampaikan mungkin di jemaat. Dalam pelayanan di Nias berapa tahun yang lalu saya ada di sini. Ada sesuatu yang besar terjadi. Dalam pelayanan penggembalaan 4 gereja dipimpin oleh satu gembala, satu pejabat Pak. Dan yang pejabat gembala ini bang, bingung. Saya pada waktu itu seperti kayak ditonjok habis gitu dalam waktu itu di sini masih. Kayak dalam roh itu saya benar-benar dihantam habis, bingung saya kayak kelingan. Gimana 4 gereja, satu pendeta dijatuh dan parah lagi kasus. Aduh. Kali dalam pelayanan, dalam perintisan gak mampu dan selalu, tapi saya selalu Tuhan sendiri akan bangun, akan baiknya yang di Sion. Waktu perintisan di Sion banyak teman begitu. Itu yang terus nguatin Tuhan dan nguatin saya. Dan saya ngalamin Tuhan di mobil pada waktu itu di sini. Waktu berat banget, nggak nyangka, benar-benar sesuatu terjadi, ada das. Saya ngalamin Tuhan di mobil, saya dapat lagu itu. Lagu lama banget, lagu tahun 70-an. Lalu muncul langsung mendadak, Tuhan sendiri akan bangun, akan baiknya yang. Saya bilang, Tuhan punyamu. Saya kesini membangun diri. Benar-benar siapa yang mau, benar Tuhan tahu. Saya nggak mau, benar-benar nggak mau. Tuhan tahu. Tapi saya benar-benar dapat visi, dapat kekuatan melangkah. Begitu kuat, akhirnya saya melangkah. Tapi tantangan berat, tapi saya dapat dikuatkan. Begitu juga yang dia biasa, Tuhan, rumahmu, gerejamu, punyamu, bukan punya kami. Bingung mau buat apa, tapi last minute jalan itu saya percepat, pengumuman balik langsung ke Nias. Hadapi satu-satu jemaat, minta ampun, minta maaf karena goncang sekali.
Saya tanya, Tuhan beri hikmat cuma ini. Bapak Ibu ke gereja karena Pak Gembala atau karena Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus. Gereja ini ada karena Tuhan atau karena GP Victory? Karena Tuhan. Karena siapa? Karena Yesus. Yesus, saya arah Yesus. Jadi percaya nggak kalau Tuhan Yesus tetap ada? Akhirnya itulah yang menjadi jawaban. Jadi gak ada alasan untuk kita tutup gereja pelayanan ini semua hanya karena ini. Karena Yesus masih ada, gereja ini tetap harus jalan sampai Tuhan datang kali yang kedua. Amin. Dan haleluya, oleh anugerahnya sekarang makin bertumbuh bahkan. Kembali alami Tuhan. Banyak masalah, banyak tantangan. Setiap saat, anytime bisa terjadi setiap hari. Alami Tuhan, sekali lagi alami Tuhan. Amin. Live before the Lord. Day by day. Amin. Untuk firman Tuhan. Getting stronger. Amin. Getting stronger. Amin. Bukan semakin lemah, semakin kuat. Amin. Ialah krisis, goncangan semua yang terjadi. Bukan kamuflase. Bukan hanya sekedar kata-kata motivasi. Tetapi biarlah ini menjadi satu kenyataan dalam hidup kita. Kita semakin kuat karena firman. Amin. Firman itu harus digenapi dalam hidup. Firman yang kau dengar, firman yang kau percayai, firman itu akan melakukan kebaikan, melakukan kehendak Allah dalam hidup kita. Apa kehendaknya? Kamu berjalan semakin lama, semakin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Sion yang sempurna, sampai Tuhan Yesus datang. Benar-benar kita masuk dalam Sion yang sempurna. Kita semakin kuat, bukan semakin lemah. Mari bangkit berdiri. Christ is enough for me. Saya rindu menyanyikan lagu ini kembali. Ayo tekadkan. Jangan beri kesempatan sama iblis. Ada sesuatu terjadi, jangan biarkan kau ini mundur selangkah pun dari Tuhan, dari hadapannya. Tapi justru sesuatu yang kau izinkan itu terjadi, mungkin berat, mungkin menyakitkan, justru harus kau semakin peluk kaki Tuhan, semakin merendahkan diri dan peluk kaki Tuhan, hidup di hadiratnya, dan disitulah kau akan mengalami kekuatan baru. Disitulah kuasanya bekerja dan membangkitkanmu dan saya. Oleh roh yang ada padamu dan di dalam saya, setiap kita ada Roh Kudus, ada Roh Allah sendiri. Itulah sumber kekuatan kita. Roh yang perkasa. Tuhan tidak memberikan kepadamu roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, roh yang membangkitkan ketertiban dan kasih di dalam krisis. Ayo ambil komitmen. Lord, saya mau semakin kuat menggenapi firman-Mu. Zaman yang berubah, goncangan krisis yang ada
Tuhan, ini pernyataan kasih. Kaulah Allah yang menyiapkan semua kebutuhan kami. Engkaulah Allah perlindungan kota benteng kami yang teguh. Engkaulah Allah penyembuh kami. Engkaulah Allah milik keluarga yang selalu berjalan bersama dengan kami. Melakukan pekerjaan Tuhan, melakukan perbuatan baik sehingga Bapa dimuliakan. Bukan kuat, bukan gagahmu dan gagahku, tapi oleh kuasa firman dan kuasa rohnya kita akan terus berjalan, makin lama makin kuat, hingga kita menghadap Allah di Sion yang sempurna. Selesai Tuhan, nyampaikan apa yang kau tahu. Hamba sampaikan. Hamba sungguh percaya firman-Mu. Firman-Mu tidak akan kembali percuma. Firman-Mu akan mengerjakan kehendak Allah dalam setiap hidup kami. Dan kehendak Allah dalam setiap hidup kami. Kami berjalan makin lama makin kuat. Iman setiap kami semakin teguh dalam Kristus. Sampai kami berjumpa Engkau di Sion yang sempurna. Bungkus kami semua dengan darah. Penuhi kami dengan roh-Mu. Berjalanlah bersama dengan kami sampai Sion yang sempurna ya Tuhan. Berkati jemaat-Mu, berkati hamba-Mu Pak Petrus Kuil dan seluruh staf penggembalaan yang ada. Mereka akan semakin kuat. Mereka akan berjalan semakin menyatakan kemuliaan Tuhan. Firman-Mu digenapi. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Setiap kita yang mengalami kuasa Tuhan katakan cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai Bapak Ibu saudara sekalian mulai siang hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita